bertemu kembali di channel Kingdom Interior, channel yang akan membahas serba-serbi tentang interior, baik desain, perencanaan, pelaksanaan, referensi, serta info-info yang menarik lainnya. Untuk kali ini, kami akan membahas tentang nasib para tukang imbas dari pandemi COVID-19 atau yang terkenal dengan Corona. Baik itu tukang kuli ataupun para pekerja harian yang mencari nafkah di dunia konstruksi. Baik itu membangun rumah, renovasi pengerjaan, interior yang meliputi furniture dan hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa support channel ini ya dengan klik tombol subscribe dan tekan lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kita. Sudah sebulan lebih bangsa Indonesia bertarung melawan musuh yang tak terlihat mata, yakni virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan Corona. Bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun sedang mengalami hal tersebut. Hari demi hari, pasien positif Corona bertambah. Di Indonesia sendiri sudah masuk angka ribuan yang terkena positif COVID-19. Pemerintah pun bukan tanpa solusi bagaimana cara memutus rantai pandemi COVID-19 tersebut. Berbagai hal telah dilakukan, dari sering mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan aktivitas, dengan memperbanyak wastafel di ruang publik agar masyarakat pun sering bercuci tangan, kemudian memperlakukan social distancing atau bisa kita sebut jaga jarak aman dengan atur jarak sekitar 1-1,5 meter dengan jarak per orang untuk menghindari droplets dari seseorang serta menghindari bersentuhan langsung dengan orang lain dan menghindari banyak kerumunan. Bahkan pemberlakuan pemakaian masker pun yang awalnya hanya untuk orang sakit dan tenaga medis, kini WHO menghimbau agar semua orang memakai masker dikarenakan eskalasi terus bertambah dan menghimbau untuk diam di rumah saja. Ini bagaimana nasib para buruh harian? Pemerintah memang telah memberikan solusi kelonggaran dan bantuan sosial seperti penangguhan kredit bank, serta beberapa program bagi mereka yang rentan miskin dan lain sebagainya. Dan semoga saja ini berlaku bagi tukang bangunan ataupun tukang lainnya yang bisa masuk ke dalam kategori rentan miskin dan yang terpenting tepat sasaran ya guys. Namun bagaimana jika pandemi COVID-19 ini sudah tidak bisa lagi dibendung? Pemerintah mempunyai beberapa opsi sebelum melakukan lockdown di semua wilayah yang terdampak. Untuk sekarang pun pemerintah daerah sudah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, seperti yang dilakukan di Jakarta, dan hal tersebut akan segera disusul oleh daerah lainnya seperti Jawa Barat, hanya untuk daerah yang rawan seperti Depok, Bekasi, dan Bogor hanya berlaku di kotanya, dan untuk kabupatennya hanya beberapa titik dan daerah-daerah yang rawan terancam berpotensi memperluas virus COVID-19 ini. Tapi bukan berarti tidak ada imbas dari efek tersebut. Mungkin saja ada yang pendapatannya menjadi menurun. Dan dari data yang kita rangkum dari beberapa profesi yang akan terdampak, siapa saja mereka? Yang pertama ada tukang ojek. Para tukang ojek, baik online maupun pangkalan, akan kehilangan pelanggan mereka. Tidak ada orang yang akan meminta untuk diantar ke suatu tempat, karena aturan dan larangan berpergian. Jika tak ada orang, maka tak ada pula uang yang masuk ke kantong mereka. Yang kedua ada pedagang. Pedagang menggantungkan pendapatan dari hasil jualan mereka sehari-hari. Pedagang di pasar, tukang sayur, pedagang kaki lima, bahkan mungkin saja pedagang dengan toko yang lebih besar pun akan terkena imbas. Yang ketiga ada sopir angkutan. Nasib sopir angkutan hampir mirip dengan nasib para tukang ojek. Mereka akan kehilangan penumpang. Kondisi ini berlaku untuk sopir taksi, bus, mikrolet, ataupun angkot. Jangankan untuk membeli setorannya yang cukup kepada pemilik armada, pembatasan penumpang yang tidak boleh full di dalamnya akan mempengaruhi penghasilan mereka. Lanjut untuk yang keempat ada buruh harian. Buruh harian yang akan terdampak adalah para kuli panggul, kuli bangunan, bahkan pekerja harian di pabrik atau perusahaan. Upah yang biasa mereka dapatkan setiap harinya setelah bekerja akan lenyap. Kuli bangunan tak boleh bekerja karena larangan keluar dan berkerumun, dan buruh pabrik tak akan mendapat upah karena karyawan diminta work from home. Dan yang kelima ada pegiat pariwisata.
Kelesuan pasar yang dialami pegiat pariwisata, saat ini saja para agen travel wisata, umroh dan haji telah mendapat imbas dari larangan masuk wisatawan ke negara-negara terdampak corona. Maskapai penerbangan pun akan lesu karena hal yang sama. Selain itu, objek-objek wisata di Indonesia akan ditutup untuk mengurangi kerumunan. Tentu ini akan berpengaruh pada para pekerja yang terlibat di dalamnya. Kita bahas buruh harian, khususnya tukang bangunan atau kuli bangunan, bahkan tukang kayu sekalipun dan hal-hal yang lainnya yang ada di dalamnya. Banyak keluh kesah para tukang yang mereka curhatkan lewat media sosial karena ada kekhawatiran bagaimana cara mereka untuk menafkahi keluarganya yang tak banyak memang. Ada yang masih beruntung sampai hari ini pun masih ada yang bekerja. Bukan berarti tidak menuruti anjuran pemerintah, namun fakta di lapangan buruh harian lebih takut tidak bisa makan untuk keluarganya daripada virus COVID-19. Namun tidak sedikit pula yang dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Imbas dari virus COVID-19 ini dikarenakan beberapa proyek yang mereka kerja di stop dulu. Karena dikhawatirkan banyaknya kerumunan bisa memudahkan terjangkitnya virus COVID-19 ini. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang merantau keluar daerah demi mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya di kampung. Dengan bermodalkan skill dari setiap individu mereka berjibaku dengan teriknya panas matahari. Kerasnya pekerjaan pun seakan tidak dirasa karena tuntutan klien ataupun owner yang harus sesuai target. Tak jarang dari mereka pun lembur sampai malam, bahkan tidur pun seadanya walau hanya beralaskan tanah. Disinilah kita sudah sepatutnya saling menghargai profesi, bukan dari kedudukan atau pendidikannya. Karena tanpa peran mereka, pembangunan tidak akan seperti yang akan kita rasakan. Peran tukang begitu besar dalam memajukan bangsa ini. Peran tukang juga banyak orang terbantu. Semoga dengan jasa-jasa mereka, Allah akan membantu mereka untuk kehidupan selanjutnya. Semoga saja kita berharap pemerintah pusat ataupun daerah sesegera memberikan bantuannya dan segera mencari solusi bagi mereka buruh harian, khususnya para tukang ke depannya selama virus COVID-19 ini ada. Dan untuk para tukang tetap semangat ya, terus berjuang dalam berikhtiar dan terus berdoa agar pandemi COVID-19 atau virus-virus lainnya segera berakhir dan semoga saja para tukang pun bisa kembali bekerja seperti biasanya. Lawan terus virus corona, jangan takut, tetap waspada. Sebagai muslim tetaplah percaya bahwa rezeki sudah diatur. Namun kita sebagai hambanya diwajibkan untuk terus berikhtiar. Sekian dulu ya video dari channel kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Support terus channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.